Untuk bentuk kepemilikan bisnis. Definisi bentuk kepemilikan bisnis. Bentuk kepemilikan adalah bentuk kegiatan bisnis dilihat dari siapa pemilik atau pendirinya, sumber modalnya, apa tujuan pendirinya, sehingga terdapat bermacam-macam bentuk kepemilikan bisnis. Bisnis adalah aktivitas penyediaan barang dan jasa bagi konsumen. Bisnis juga berarti perusahaan yang menyediakan barang dan jasa tersebut. Bentuk kepemilikan bisnis terbagi tiga, yaitu perusahaan perorangan, perusahaan kemitraan, dan koperasi. Pertimbangan yang dilakukan dalam memilih bentuk perusahaan. Yang pertama, jenis usaha yang diinginkan. Yang kedua, role lingkup usaha. Yang ketiga, pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha. Yang keempat, besarnya risiko pemilikan. Yang kelima, batas pertanggungjawaban terhadap utang-utang perusahaan, dan lain-lain. Satu, perusahaan perorangan merupakan perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang. Pengelola memperoleh semua keuntungan, di sisi lain menanggung semua risiko yang timbul dalam kegiatan usaha bentuk kepemilikan bisnis. Adapun kelebihan dan kelemahannya bisa kalian lihat sendiri di PPT di atas. 2. Perusahaan kemitraan merupakan bentuk kerjasama bisnis antara dua pihak atau lebih yang sepakat menggabungkan sumber daya, keahlian, dan jaringan untuk mencapai tujuan bersama secara saling menguntungkan, di mana setiap pihak berkontribusi unik dan bertanggung jawab atas keberhasilan dan serta kegagalannya. Adapun perusahaan kemitraan terbagi menjadi dua, yaitu firma dan perseroan komanditer atau CV. Firma adalah bisnis yang terjalin atas persekutuan dua orang atau lebih dan menggunakan nama bersama. Dalam menjalankan usaha, tanggung jawab dari setiap anggota firma tidak terbatas dengan pembagian keuntungan ataupun pertanggungjawaban kerugian yang sama oleh masing-masing anggota. Adapun kelebihan dan kekurangannya bisa kalian simak di video. Perseroan komanditer atau CV. CV adalah kepanjangan dari Komanditer Vennootschap dalam bahasa Belanda. CV didirikan oleh dua orang atau lebih yang menyerahkan sekaligus mempercayakan uangnya untuk kemudian digunakan sebagai modal CV. Perseroan ini bisa dianggap sebagai perluasan dari bentuk perusahaan perseroangan. Adapun kelebihan dan kekurangannya bisa kalian simak di video di atas. 3. Perseroan terbatas atau PT adalah bentuk bisnis yang terdapat pemisah pada harta, hak, dan kewajiban pribadi dengan pendiri maupun pemilik perusahaan. PT memiliki modal usaha berupa saham yang dimiliki oleh pendiri, sekutu, ataupun pihak lain yang mengambil bagian melalui pembelian saham. Dan para pemilik modal tersebut memiliki tanggung jawab yang terbatas atas utang-utang perusahaan sesuai porsi modal saham yang dimilikinya. Adapun kelebihan dan kekurangannya bisa kalian simak di dalam video. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Semua perusahaan dalam bentuk dan bergerak dalam bidang usaha apapun yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan negara, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan undang-undang. Adapun tujuannya yaitu melayani kepentingan umum sekaligus untuk mencari keuntungan. BUMN terbagi menjadi tiga, yaitu perusahaan terbatas negeri atau persero, perusahaan negara umum atau perum, perusahaan negara jawatan atau perjaan. Perseroan terbatas negeri atau persero. Persero adalah bentuk badan usaha milik negara atau BUMN yang membentuk perseroan terbatas atau PT di mana modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau minimal 51%-nya dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Adapun tujuan utamanya adalah untuk mencari keuntungan atau profit oriented. Adapun kelebihan dan kekurangannya bisa kalian simak di video. Perusahaan negara umum atau perum. Perum adalah bentuk bisnis milik negara dengan tujuan mencari keuntungan namun tidak mengabaikan kesejahteraan masyarakat.
Jadi, kegiatan usaha Perum adalah untuk melayani kepentingan umum dengan bidang-bidang usaha vital masyarakat. Perum dipimpin oleh direksi dengan pengelolaan usaha diatur dalam hukum perdata. Pihak swasta boleh menanamkan modal pada Perum. Adapun kelebihan dan kekurangannya bisa kalian simak di video. Perusahaan negara jawatan atau perjan. Perjan adalah bentuk bisnis negara yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan faktor efisiensi. Perjan merupakan bagian dari Direktorat Jenderal sehingga memiliki hak pada fasilitas negara. Adapun kelebihan dan kekurangannya bisa kalian simak di video. 5. Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan atau dimiliki sebagian atau seluruhnya oleh pemerintah daerah. Adapun tujuannya adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum, serta meningkatkan penghasilan daerah. BUMD terbagi menjadi dua, yaitu Perusahaan Umum Daerah atau Perumda, yang kedua Perusahaan Perseroan Daerah atau Persoroda. 6. Koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 1992, koperasi adalah suatu bentuk badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang melandaskan kegiatan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan anggota, pada khususnya masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun perekonomian nasional. Adapun karakteristik koperasi dan pengelompokannya bisa kalian simak di video. Pihak pengelola koperasi terbagi menjadi 3. Pengelola koperasi, pihak yang menjalankan tugas-tugas pengelolaan dan penentu keberhasilan koperasi. Yang kedua, Dewan Pengawas Koperasi, dipilih sebagai wakil-wakil anggota dan harus adil bertugas menentukan jumlah hasil usaha. Yang ketiga, rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan berkewajiban ikut mengembangkan dan menjaga keutuhan serta ketertiban organisasi. Macam-macam koperasi. 1. Koperasi simpan pinjam atau KSP. Yang kedua, koperasi produksi. Yang ketiga, koperasi konsumen. Yang keempat, koperasi usaha. Untuk penjelasannya bisa kalian simak di video. Adapun kelebihan dan kekurangan koperasi bisa kalian simak di video.